Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Omnibus Law sektor keuangan tengah digodok. Beberapa pasal kembali menarik perhatian. Salah satunya terkait dominasi Menteri Keuangan untuk mengambil keputusan di sektor ini melebihi lembaga lainnya. Selengkapnya dalam Menteri Keuangan semakin dominan. Kita langsung lihat slide yang pertama. Draft usulan hingga saat ini baru datang dari Komisi 11 DPR. Dan dari draft tersebut sudah ada beberapa yang menarik perhatian. Salah satunya terkait Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang pencegahan penanganan krisis sistem keuangan. Undang-undang ini mengatur jalannya tugas dan wewenang dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan alias KSSK yang tertulis pada draft di pasal 38. Di aturan sebelumnya, peran Menteri Keuangan ini berlaku sebagai koordinator alias salah satu pengambil keputusan dengan memberikan suara dalam rapat sama seperti Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Jasa Keuangan. Kini fungsi koordinator ini berganti menjadi ketua. Artinya keputusan final rapat KSSK berada di tangan Menteri Keuangan, sementara Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner OJK dan Ketua Dewan Komisioner LPS hanya sebatas anggota KSSK. Tugas KSSK sendiri untuk melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan dan melakukan penanganan krisis sistem keuangan, juga melakukan penanganan permasalahan bank sistemik baik dalam kondisi SSK normal maupun kondisi krisis sistem keuangan. Tidak hanya di bagian KSSK, tapi kewenangan Menteri Keuangan juga bertambah untuk menentukan operasional Bank Indonesia dan OJK. Kita akan cek slide berikutnya. Pasal yang juga menarik perhatian adalah pasal 63 yang tertulis dalam draft Omnibus Law sektor keuangan. Di situ tertulis Menteri Keuangan berwenang melakukan penilaian anggaran OJK sebelum diajukan pada DPR. Sebelumnya OJK bisa langsung minta persetujuan dari DPR. Belum lagi di pasal 74 di mana Menteri Keuangan berperan menentukan anggota Dewan Pengawas Bank Indonesia dan OJK. Jadi dari 5 orang Dewan Pengawas BI dan 5 orang Dewan Pengawas OJK, ketentuan pemilihannya adalah jadi 2 orang ini adalah pilihan presiden atas usulan Menteri Keuangan. Dan untuk Bank Indonesia ada 1 orang perwakilan industri perbankan dan 1 orang lagi perwakilan industri keuangan untuk OJK. Ini pun atas usulan Menteri Keuangan. Baru 2 sisanya masing-masing adalah pilihan DPR. Jadi bisa dibayangkan betapa powerfulnya peran Menteri Keuangan di sini. Belum lagi terkait dengan anggaran LPS. Kita akan cek slide berikutnya. Salah satu tugas Menteri Keuangan dalam Omnibus Law ini adalah memberikan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran tahunan LPS. Jadi kini LPS wajib menyusun dan mengajukan RKAT operasional kepada Menteri Keuangan dan setelah disetujui baru bisa melakukan penggunaan anggaran. LPS juga wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan semesteran dan laporan kegiatan triwulanan kepada Menteri Keuangan. Kalau sampai batas waktu yang ditentukan Menko belum menyetujui RKAT operasional, maka LPS akan menggunakan RKAT operasional tahun berjalan. Belum lagi penentuan Dewan Komisioner LPS ini juga akan diangkat oleh Presiden atas usulan Menteri Keuangan. Super sekali bukan kekuatan Menko di RUU ini. Dan tak heran memang karena Menko RI adalah Menteri Keuangan terbaik. Kita akan cek slide berikutnya. Harus diakui Indonesia sangat beruntung memiliki Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Menko ini telah berkali-kali mendapatkan penghargaan sebagai Menteri Keuangan terbaik. Terakhir dari majalah Global Markets memberikan penghargaan Menteri Keuangan terbaik Asia Timur dan Pasifik 2020 untuk Sri Mulyani. Nah, penambahan tugas ini juga mungkin mempertimbangkan pencapaian Menko selama ini. Dan kita berharap Menko memang bisa terus sehat dan terus menjabat. Tapi bagaimana ketika nanti peran Menko ini diganti oleh orang lain? Tetap kita harus mengingat beberapa dampak yang mungkin terjadi. Dengan dominasi seperti ini, pemusatan kekuasaan penganggaran mungkin saja terjadi. Belum lagi bila ditumpangi dengan political interest. Ditambah lagi adanya penghapusan kemungkinan pidana karena kebijakan di saat krisis seperti di pandemi seperti ini begitu ya. Ini akan menjadi celah-celah yang mungkin di masa depan bisa dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti diakui oleh Menteri Keuangan RI saat ini yaitu Sri Mulyani, kalau di Kemenko kerjaannya adalah ngurus uang negara. Godaannya itu ya setiap detik ada. Namun sekali lagi RUU ini masih berupa draft ya, masih banyak yang bisa berubah mengingat RUU Ciptaker sebelumnya juga ada beberapa versi yang sempat beredar di masyarakat sebelum akhirnya final. Kita tunggu nanti hasilnya seperti apa ya. Apapun itu diharapkan ini bisa menjadi yang terbaik untuk memperkuat sektor keuangan ke depannya.